Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan sekalian, para akhwat, jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menelaah ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kita tahu bahwasanya ayat-ayat Allah adalah wasyifa'ul lima fis sudur. Ayat-ayat Allah adalah pembersih dari penyakit-penyakit hati ya. Hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat. Semakin seorang sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin bahagia ya, karena dia semakin terikat dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasanya pembahasan surat Al-Maidah masih berkaitan dengan al-ahkam al-fiqhiyah, tentang hukum-hukum fikih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ayatul wudu, yaitu ayat tentang fikih wudu. Jadi mau tidak mau kita akan bahas fikih wudu pada kesempatan malam hari ini. Saya bacakan ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, ya, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan juga usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian atau kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki ya. Kemudian Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam kondisi junub maka mandilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian sakit atau sedang bersafar atau salah seorang datang dari buang air besar atau menyentuh wanita ya, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silakan kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, walaki yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah ingin mensucikan kalian, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmat Allah atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Baik, kita akan bahas beberapa permasalahan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian berdiri untuk salat ya. Jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Basuhlah
wajah-wajah kalian. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Baik. Sini faedah yang bisa kita ambil. Pertama, Allah buka ayat ini dengan wahai orang-orang yang beriman, ya. Sehingga ini dalil bahwasanya yang taat kepada Allah untuk berwudu adalah orang-orang beriman. Dan kita tahu bahwasanya wudu memiliki banyak keutamaan, ya. Di antaranya orang berwudu, kalau dia berwudu maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sampai dosa-dosanya keluar dari kuku-kukunya, bahkan dalam sebagian riwayat keluar dari telinganya. Jadi seorang berwudu, kita tahu kita banyak melakukan maksiat terutama di zaman sekarang ini yang dengan adanya medsos, banyak maksiat yang kita lihat, banyak maksiat yang kita dengarkan, banyak maksiat yang kita bicarakan. Maka tatkala kita berwudu dengan berserta jatuhnya air wudu tersebut, maka dosa-dosa kita juga berguguran. Maka seorang berusaha untuk tidak meninggalkan wudu. Kemudian sebagaimana disebut dalam hadis, barang siapa berwudu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia khusyuk dalam salatnya, tidak ngajak berbicara jiwanya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka seorang berusaha mengenal bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa berwudu dengan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bisa diampuni dosa-dosanya jika dia salat dengan khusyuk, ya. Kalaupun dia tidak salat dengan khusyuk, tetap dosa-dosanya diampuni, ya, karena dia berwudu dan dengan turunnya air wudu dari tubuhnya maka turun pula dosa-dosanya. Wahai orang yang beriman, idza kumtum ila salat. Qama yaqumu, kumtum kalau kita artikan, ya, secara lafal, jika diartikan secara lafal, secara tekstual, ya. Idza kumtum ila salat, idza kumtum ila salat. Yaitu jika kalian telah berdiri untuk salat. Karena kumtum di sini adalah fi'il madhi. Idza kumtum ini fi'il madhi, jadi telah berdiri. Maka kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, wahai orang beriman, jika kalian telah berdiri untuk salat, maka berwudulah. Ya enggak mungkin, harusnya wudu sebelum berdiri salat. Wudu sebelum berdiri salat. Makanya idza kumtum, jika kalian telah berdiri, ini ditakwil oleh para ulama, ditakwil dengan idza aradtumus salat. Idza aradtumus salat. Yaitu kalau kalian hendak salat. Artinya jika kalian hendak salat. Ini di antara contoh takwil yang boleh, ya. Karena tidak mungkin kita artikan secara zahirnya. Ini orang mengatakan ini uslub dalam bahasa Arab, metode bahasa Arab, ya. Ini sama seperti fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Jika kalian baca Quran maka beristi'adzah kepada Allah. Isti'adzah ketika baca Quran atau sebelum baca Quran? Sebelum. Tapi kata Allah, jika kalian telah baca Quran maka beristi'adzahlah. Maka itu ditakwil idza qara'tal Qur'an, ya. Maksudnya adalah jika kalian mau baca Al-Qur'an, ya. Ini dalil tentang jika kalian tidak salat, ini dalil bahwasanya bahwa niat itu wajib, ya. Niat wajib untuk wudu. Ya. Jadi kalau seorang hendak berwudu, dia harus punya niat untuk wudu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. 3 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki mengatakan bahwasanya niat untuk berwudu itu wajib. Maksudnya dia berwudu itu niat untuk salat, ya, wajib.
Tetapi kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak disyaratkan seorang berniat. Pokoknya dia wudu selesai. Kalau sudah tercuci, terbasuh anggota wudu yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, mau dia niat tidak niat tetap sah. Namun pendapat itu salah, ya. Karena di sini Allah mengatakan, wahai orang beriman, jika kalian hendak salat maka berwudulah. Berarti ada niat wudu untuk apa? Untuk salat. Ya. Ada niat wudu untuk salat. Sama seperti Allah nanti dalam akhir ayat, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Maka mandilah. Berarti mandi itu untuk apa? Menghilangkan apa? Junub. Dia tahu dia sedang junub, maka dia mandi. Berarti apa tujuan mandi? Ada niatnya untuk menghilangkan junub. Karena Allah mengatakan fa in kuntum junuban, kalau kalian junub, maka mandilah. Berarti apa niat mandi tersebut? Untuk menghilangkan apa? Junub. Tidak boleh mandi tanpa niat sebagaimana pendapat Hanafiyah. Kalau mereka mandi tanpa niat sah-sah saja. Kalau kita tidak boleh. Ya, tidak boleh. Misalnya seorang junub, pagi-pagi hari dia berhubungan sama istrinya hari Jumat, kemudian dia lupa mandi junub. Kemudian mau sholat Jumat, dia mandi. Tapi dia enggak niat mandi junub, mandi biasa aja. Begitu imam takbir Allahu Akbar, saya tadi mandinya enggak niat junub. Apakah sah sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Karena dia ketika mandi tidak diniatkan untuk menghilangkan apa? Junub. Nah, menurut jumhur ulama, tiga mazhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, bahwasanya harus ada niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Bisa jadi orang mandi karena untuk mandi junub, bisa jadi orang mandi untuk bersih-bersih saja, basah-basah saja. Bisa jadi orang berwudu untuk salat, bisa jadi orang membasahi wajahnya, tangannya, berkumur-kumur kakinya hanya dalam rangka untuk segar-segaran. Maka yang benar bahwasanya niat hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah mengatakan idza qumtum ila salat. Maksudnya jika kau hendak salat, maka berwudulah. Berarti keinginan untuk salat sudah ada sebelum berwudu. Berarti orang tatkala berwudu niatnya untuk apa? Untuk salat. Untuk salat. Baik, di sini perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, idza kuntum ila salat faghsilu. Artinya jika kalian hendak salat maka berwudulah. Jika kalian hendak salat maka berwudulah. Maka wudu. Maka wudu. Jadi Allah mengatakan jika kalian hendak salat maka wudulah. Maka semua yang dinamakan salat syaratnya harus wudu. Semua. Ini ada dua faedah. Yang pertama, semua yang namanya salat harus dengan wudu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti semua salat harus ada wudunya. Salat banyak macamnya. Berarti ada salat wajib, salat 5 waktu. Berapa? Salat janazah, ya. Ya, semuanya salat sunnah. Salat sunnah semuanya dikerjakan harus dengan wudu, Barang siapa yang salat tanpa wudu maka salatnya tidak sah. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat dari salah seorang kalian jika dia dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Ini faedah yang pertama. Adapun misalnya sujud tilawah itu kan bukan salat. Apakah wudu atau tidak ada khilaf. Ada yang mengatakan harus berwudu, ada yang mengatakan tidak karena dia bukan salat. Sujud tilawah, sujud syukur, apakah harus berwudu? Yang rajih tidak harus, karena dia bukan salat. Ya, dalil menunjukkan bahwasanya apa? Dia adalah salat. Sementara yang Allah wajibkan wudu cuma apa? Salat, ya. Sujud saja tidak dikatakan sebagai salat. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya yang benar tidak wajib untuk wudu, ya, tidak wajib untuk. Karena yang wajib untuk wudu adalah yang salat. Mau salat fardu, mau salat sunnah, mau salat fardu kifayah, mau salat apapun harus dengan wudu. Faedah yang kedua, ini ada khilaf juga. Sebagian ulama mengatakan ulama berpendapat yang wajib untuk wudu hanya salat. Hanya salat. Selain itu sunnah. Selain itu sunnah.
Kenapa? Karena selain itu maksudnya apa? Masuk masjid. Apakah wajib wudu? Jawabannya tidak. Mau i'tikaf, apakah wajib wudu? Tidak. Dia salat atau bukan? I'tikaf salat atau bukan? Bukan. Masuk masjid salat atau bukan? Bukan. Baca Quran salat atau bukan? Bukan. Kalau sunnah ya, semua sepakat sunnah. Masuk masjid sunnah. Kita wudu, kita i'tikaf disunahkan dalam kondisi apa? Wudu. Baca Quran disunahkan dalam kondisi apa? Wudu. Ikut taklim disunahkan dalam kondisi apa? Wudu. Semuanya dianjurkan kita senantiasa untuk dalam kondisi berwudu, dan Nabi SAW demikian. Beliau selalu dalam kondisi berusaha untuk apa? Berwudu, ya. Tetapi apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya wajib kalau selain salat seperti tadi baca Quran, apakah wajib berwudu? Ini ada khilaf ulama yang panjang dalam masalah ini. Terlebih lagi masalah tawaf. Apakah tawaf wajib wudu? Ini khilaf lagi yang panjang. Tetapi berdasarkan ayat ini, karena Allah mengatakan jika kalian hendak salat maka berwudulah. Ya. Allah tidak mengatakan berwudulah untuk salat. Ya. Kalau berwudulah untuk salat, wudu bisa yang lainnya. Kalau Allah mengatakan berwudulah untuk salat, bisa jadi wudu untuk baca ini, wudu untuk i'tikaf. Tapi Allah membatasi salat. Kalau kalian hendak salat, berwudulah. Berarti wudu ini berkaitan cuma dengan apa? Salat. Saya ulangi sisi pendalilannya. Allah tidak mengatakan berwudulah kalian untuk salat. Karena kalau bilang berwudulah untuk salat, mungkin bisa untuk yang lainnya. Berwudu untuk ini, berwudu ini. Tapi Allah mengatakan jika kalian hendak salat, maka berwudulah. Maka wudu ini hanya berkaitan dengan apa? Salat. Ini pendapat cukup kuat, oleh karenanya ulama Hanafiyah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahwasanya tawaf tidak wajib untuk wudu. Tawaf tidak wajib untuk wudu. Tawaf dalam kondisi wudu semua ulama sepakat adalah sunnah, dianjurkan. Tapi apakah syarat tawaf harus wudu? Maka ini khilaf yang kuat. Jumhur ulama mengatakan wajib. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah tidak wudu maka tidak sah. Adapun mazhab Hanafi dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya tawaf tidak harus berwudu. Ya. Kenapa? Rasulullah tidak pernah bilang kalau tawaf harus wudu, enggak. Adapun Rasulullah SAW mengkondisi berwudu tawaf, maka tidak menunjukkan itu wajib. Tidak menunjukkan itu wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW tidur dalam kondisi berwudu tidak menunjukkan tidur wudu apa hukumnya apa? Wajib. Kalau sunnah semua sepakat. Kalau sunnah semua sepakat. Kalau kita berpendapat dengan pendapat Hanafiyah dan juga pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tawaf tidak wajib untuk berwudu, tapi hanya sunnah. Maka banyak orang ketika tawaf mereka batal di tengah jalan tuh banyak ya. Apalagi kondisi sekarang yang macet. Tawaf bisa jadi 2 jam, seorang susah menahan ataupun dia berusaha menahan, maka dalam kondisi menahan sehingga gasnya berputar-putar di perutnya ya. 2 jam bertahan, begitu selesai alhamdulillah langsung lepas semuanya, lega ya. Tapi ya Allah alam, saya lebih condong mendapat bahwasanya tidak wajib karena enggak ada dalil yang tentunya kita berusaha untuk berwudu, tapi kondisi sekarang tidak seperti zaman dahulu tawaf sebentar. Sekarang tawaf bisa 2 jam. Tawaf bisa 2 jam, kalau musim haji bisa 2 jam ya. Ya, oleh karenanya yang benar wallahu alam bisawab disunahkan untuk wudu ketika tawaf tapi tidak wajib. Ini pendapat yang cukup kuat bahwasanya yang namanya wajib wudu cuma untuk apa? Salat. Untuk yang lainnya sunnah. Sehingga baca Quran tidak wajib untuk apa? Wudu. Ada khilaf tentunya. Tidak wajib. Ini tidak ada khilaf. Baca Quran boleh tanpa wudu. Tidak ada khilaf ya. Yang khilaf bagaimana menyentuh Quran. Menyentuh Quran apakah dia wajib wudu atau tidak. Tapi kalau baca Quran tanpa wudu semua ulama membolehkan. Kemudian misalnya dia masuk masjid tidak harus apa? Berwudu. Iktikaf tidak harus apa? Berwudu. Ikut taklim tidak harus berwudu ya. Banyak ya. Kemudian di tawaf tidak harus berwudu. Tidur tidak harus dalam kondisi berwudu ya. Tetapi itu semua sunnah namun tidak dikatakan wajib karena di sini Allah mengkaitkan salat dengan wudu. Jadi kalau kalian tidak salat maka berwudulah. Ya. Wudu tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Wudu hanya dikaitkan dengan salat. Baik. Timbul pertanyaan, masalah berikutnya, permasalahan. Masalah bukan masalah ya, permasalahan kalau bahasa kita.
Kalau kita bilang masalah cenderungnya problem, padahal dalam bahasa Arab masalah itu permasalahan, ya, bukan berarti problem. Kalau kita ada masalah ini berarti ada apa? Problem. Padahal kalau bahasa Arab masalah itu artinya apa? Permasalahan. Ya. Permasalahan atau masalah dalam bahasa Arab tentang apakah disunahkan mengulangi wudu setiap kali sholat meskipun belum batal, meski belum batal, ya. Apakah disunahkan kita untuk mengulang-ulangi wudu meskipun kita tidak batal untuk sholat? Misalnya saya sholat duhur, kemudian saya di masjid, saya baca Quran, sampai tiba sholat asar, saya tidak batal. Apakah sunnah saya untuk wudu lagi? Tajdidul wudu, mengulangi apa? Wudu. Kemudian saya tidak batal tapi saya wudu. Kemudian saya tunggu lagi saya maghrib. Saya tidak batal. Apakah saya disunahkan berwudu lagi untuk maghrib? Yang benar hukumnya sunnah, tajdidul wudu. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi setiap sholat maka beliau mengulangi wudu. Tetapi Nabi pernah mencontohkan ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW sholat 5 waktu 1 kali wudu. Rasulullah SAW pernah sholat 5 waktu 1 kali wudu. Maka Umar bertanya, Rasulullah, innaka sana'ta syai'an ma kunta tasna'uhu, atau kama qala Umar. Ya Rasulullah, kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah kau lakukan sebelumnya. 5 waktu sekalian 1 kali wudu. Maka Nabi menjawab, amdan sana'tuhu ya Umar. Saya sengaja melakukannya wahai Umar. Untuk beri penjelasan bahwasanya mengulangi wudu kalau tidak batal hukumnya tidak wajib, tapi apa sunnah. Tentu dengan kalau kita mengulangi wudu kita lebih segar meskipun tidak batal. Ya, kita berwudu lagi lebih segar lagi, pahala dosa-dosa gugur lagi, ya, dosa-dosa gugur lagi. Yang dimaksud mengulangi wudu setiap kali salat bukan semua salat, tapi maksudnya salat-salat apa? 5 waktu, salat-salat fardu. Bukan maksudnya saya sekarang salat Isya saya wudu, kemudian untuk ba'diyah Isya saya wudu lagi, enggak. Atau misalnya saya sholat duhur, qobliyah duhur saya wudu, mau sholat duhurnya saya wudu lagi, ba'diyahnya saya wudu lagi, bukan gitu maksudnya. Tetapi antara sholat fardu dengan sholat fardu yang lainnya, apakah disunahkan untuk mengulangi wudu? Maka yang jawabannya adalah sunnah. Antara sholat fardu yang satu dengan fardu yang lain, sunnah dan tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkan ketika Fatu Makkah Rasulullah sengaja untuk 5 sholat langsung Rasulullah SAW berwudu sekali wudu untuk 5 kali waktu sholat untuk menunjukkan bahwasanya hal ini tidaklah wajib. Taib. Kita bahas berikutnya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faksilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Faksilu wujuhakum. Basuhlah, kalau bahasa kita apa? Basuhlah. Apa yang dimaksud dengan al-ghuslu? Apa yang dimaksud dengan al-ghuslu? Basuh. Basuh itu apa? Basuh. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna basuh. Jumhur cukup menjalankan air di anggota wudu tersebut. Tanpa harus tadlik, harus gosok dengan tangan. Tidak harus. Adapun Malikiyah, mazhab Malikiyah, ya, harus tadlik, harus dalak, ma'ad dalak. Dalak itu artinya tadi gosok. Gosok dengan tangan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini pendapat Malikiyah seperti Imam Malik diikuti oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa namanya mencuci itu faksilu wujuhakum itu harus tangan gosok. Karena Rasulullah ketika mempraktekkan mencuci dia pakai tangan semuanya. Dia tangan diginikan, paham? Berarti air bukan cuma air yang lewat tapi digosokkan juga.
Kemudian imrarul ma. Jadi kata mereka imrarul ma, air dijalankan. Air dijalankan ya. Taib. Makanya pendapat jumhur mengatakan tidak harus. Sunnah iya, sunnah kita dengan tangan. Kenapa kata mereka? Allah berbicara dengan secara bahasa faksilu dan al-ghuslu dalam bahasa Arab. Ya, kita kan kalau nafsir Al-Qur'an pakai bahasa ya. Lebih daripada itu apa namanya? Berarti tidak sampai wajib, sunnah. Kata para ulama, al-ghuslu secara bahasa artinya hanya yang penting basah, membasuh. Basuh itu berarti air kena air, selesai. Makanya mereka mengatakan kalau seorang misalnya berwudu, dia berwudu nih. Kemudian cuci tangan dia enggak gini langsung jelup. 1 2 3. Celup ya 1 2 atau air jalan. Sudah sah. Karena air sudah mengalir di apa? Di tangannya. Ya. Air di tangan, air mengalir di tangannya. Ya kaki tinggal celup 1 sudah selesai. Ya, misalnya ada bak 2 1 kemudian 1 selesai. Ya, tidak harus dia gosok-gosok. Ini pendapat wallahu alam secara bahasa dia lebih tepat. Namun tentunya dengan tangan sunnah. Kita sekarang bicara tentang para ulama itu mereka membahas tentang kadar minimal supaya orang tahu kapan sah kapan tidak sah. Kalau kita bilang sunnahnya ya sunnahnya pakai tangan digosok. Paham? Kita bicara sunnahnya digosok tangan ya. Sunnahnya kaki digosok ya. Semuanya pakai tangan. Tetapi kadar minimal sahnya itu yang dibahas oleh para ulama. Apakah dengan hanya misalnya kita nyalain keran mungkin duduk sudah tua capek tinggal kena semua sah? Jawabannya sah menurut jumhur ulama. Jawabannya sah menurut jumhur ulama ya. Jadi tinggal kaki di ini sudah selesai ya. Adapun Malikiyah maka harus dengan dalak. Dalak itu digosok, harus dengan digosok. Tentunya semua sepakat menggosok itu hukumnya sunnah, tetapi yang kita bicarakan bukan masalah sunnahnya. Kadar minimal dikatakan wajib. Paham? Jadi yang benar pendapat jumhur karena lebih pas dengan secara bahasa. Namanya membasuh itu tidak harus gosok. Tidak harus apa? Gosok. Orang kalau mandi kemudian sudah dikatakan dia membasuh badannya enggak? Sudah selesai. Secara bahasa kena dia. Kalau ada pun dia gosok-gosok, itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Apalagi yang gosok istrinya ya. Taib. Faksilu wujuhakum. Cucilah. Jadi yang benar namanya basuh itu tidak harus digosok. Yang berikutnya saya ingatkan, sebagian orang ketika berwudu musim haji, mungkin dia tidak bawa air, dia hanya semprot spray misalnya apa yang itu enggak benar karena harus ada air yang berjalan. Caranya gimana? Airnya ditumpahin baru dia jalankan. Adapun cuma semprot, nah itu tidak ada air yang mengalir di apa? Kalau berdasarkan definisi daripada al-ghusl yaitu imrarul ma ala udhu'in min a'dha'il wudhu, menjalankan air di anggota wudu tersebut. Adapun cuma semprot saja tidak. Jadi kalau kita nyelupkan air jelas mengalir kalau nyelup. Kalau cuma semprot gitu, dia cuma nempel apa namanya? Tidak berjalan air tersebut. Paham? Jadi kalau mau misalnya kita dalam kondisi tawaf, dalam kondisi padat, kita enggak punya air, jadi airnya kita bawa di aqua baru kita tumpahin, baru kita jalanin airnya. Jadi kalau begitu tidak jadi masalah. Baik. Kita lanjutkan. Wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Apa yang dimaksud dengan wajah? Wajah nih ya. Apa yang dimaksud dengan wajah? Karena Rasulullah SAW, jadi dalam kaidah usul fikih, kalau ada sesuatu definisi, maka kita harus bawa kepada definisi secara istilahi syar'i, setelah syariat. Kalau ternyata syariat tidak menjelaskan, maka kita kembali kepada al-urf, kepada urf. Kalau urf tidak menjelaskan, kita kembali kepada bahasa. Kepada bahasa itu dalam usul fikih. Contoh kalau salat apa? Salat secara bahasa artinya doa. Tapi secara syar'i bukan doa. Salat itu secara syar'i adalah gerakan yang dibuka dengan takbiratul ihram, dengan gerakan-gerakan khusus dan ditutupi dengan diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seorang bilang, doa kan artinya ingat atau doa salat artinya doa. Sudah saya cukup berdoa, saya sudah salat. Ente jangan bicara ini syar'inya ada. Sama al-hajju artinya al-qasdu.
Menuju. Menuju apa? Menuju Baitullah. Bukan sekedar menuju, hati saya sudah menuju ke Ka'bah berarti saya sudah haji, enggak. Ya, ada istilah syar'inya. Haji itu apa, umrah itu apa. Selama ada istilah syar'i, maka tidak boleh kita bawa kepada makna bahasa atau makna urfi, makna tradisi, ya. Enggak boleh. Tetapi kalau tidak ada pembahasan syar'i, Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara syariat, mau tidak mau kita kembali kepada tradisi urf, definisi secara urf atau secara bahasa. Contoh wajah. Wajah Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan. Namanya wajah untuk diwudu ini tuh dari sini sampai sini Rasulullah tidak pernah menjelaskan. Karena Rasulullah tidak pernah menjelaskan, maka definisi wajah secara syar'i tidak ada. Maka dengan demikian para ulama kembalikan kepada urf. Al-wajhu adalah ma yatawajjah bihil insan. Wajah itu suatu orang yang berhadapan dengannya. Artinya kalau kita di apa namanya? Di kaca, cermin, kita lihat wajah kita, itulah wajah yang terlihat berhadapan dengan kita. Ini wajah atau bukan? Bukan, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan, paham? Ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan, ini enggak kelihatan. Ini depan ini yang kelihatan wajah. Ini bukan kepala, ini bukan wajah, namanya apa? Kepala. Tapi wajah, oleh karenanya para ulama mengatakan namanya wajah adalah dimulai dari, ya mereka kembali secara bahasa. Wajah adalah dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut orang normal. Ya, saya masih normal, insya Allah dari sini. Kalau yang sudah botak tengah, tidak bisa jadi patokan. Ini wajahnya dari sini enggak. Ya, dia rambut sudah enggak ada. Kata apa namanya wajah dari tempat tumbuh rambut di bagian kepala, inilah wajah. Kalau masih normal berarti kita tahu ini wajah. Di atas ini bukan lagi wajahnya kepala, paham? Kepala, wajah dari sini dari bekas awal rambut. Adapun kalau orang sudah botak tengah, berarti bukan jadi patokan. Dia kira-kira dulu rambutnya kalau tumbuh sampai mana, ya situlah wajahnya. Ini sampai sini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tulan yaitu secara vertikal dari sini sampai sini. Ini di belakang sini sudah bukan wajah. Paham? Ini karena bukan tidak berhadapan lagi di belakang sini. Tapi sampai sini. Ini namanya apa? Wajah dari sini sampai sini. Secara vertikal. Secara horizontal, ya, lebar dari sini. Sini sampai sini. Nah, maka dari situ ada khilaf. Adapun orang yang punya, ini namanya al-idhar dalam bahasa Arab. Apa bahasa Indonesia-nya? Jambang ya, jambang. Ya. Ada yang jambangnya, kalau orang tidak punya jambang, maka di belakang dia ini yang putih kulit ini sampai telinga, ini termasuk wajah, jadi harus dibasuh. Paham? Tetapi kalau dia punya jambang lebat, ya, sebagian ikhwan Masya Allah, tampang Arab ya. Tapi enggak tahu bahasa Arab maklum ya. Jadi jambangnya panjang di sini. Nah, apakah wajah cuma sampai di situ? Karena di belakangnya udah enggak kelihatan, tertutup dengan apa? Jambang. Ini namanya ini. Jadi antara jambang dengan telinga. Antara jambang telinga ada apa? Ada kulit di sini. Apakah termasuk wajah atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau orang yang enggak punya jambang seperti saya, ya ini termasuk wajah. Tapi kalau orang jambangnya lebat di sini, lebat, apakah ini termasuk atau bukan? Karena kalau dari dilihat di cermin enggak kelihatan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, yang lebih hati-hati kita basuh juga. Yang lebih hati kita basuh juga. Adapun di atas jambang ini bukan wajah, rambut setelah jambang, ini kan sampai sini, namanya suduk, di sini sudah bukan wajah lagi, itu bagian dari kepala. Taib. Jadi itulah wajah, seorang tahu bagaimana dia membasuh wajahnya, maka dari sini sampai sini, ya, kemudian dari sini sampai sini. Ya. Maka dia berusaha membasuh dengan baik ya. Jangan sampai ada sedikit pun yang terluput daripada air. Maka dia basuh ya. Faksilu wujuhakum, dia basuh. Terserah mau begini ke atas, yang mudah dari atas ke bawah tentunya. Atau mau dari kanan dulu terus kiri, terserah ya. Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya, maka kalau Allah mutlakan, kita mutlakan ya. Kita mutlakan. Tapi biasanya orang yang mudahnya ya begini, terus kemudian diputar begini biasa. Tapi itu terserah. Ada orang mau dari bawah ke atas, ya terserah ya. Kita juga, sunnahnya dari, enggak ada, itu enggak ada jelas. Allah tidak jelasin, Rasulullah juga tidak jelasin. Ya sudah, pokoknya wajah kita terkena apa? Air. Jadi, kemudian kita bahin semua. Ya sampai sini, ya, satu. Ambil air baru lagi, kemudian basahin lagi, semua di sini. Ya, enggak usah diangkat kepala, enggak, sampai sini aja, sampai tempat tumbuh apa? Rambut, ya. Dua. Terus yang ketiga juga selesai begitu. Ya, tiga. Taib. Itu wajah. Ya. Masalah berikutnya, bagaimana jenggot? Kalau orang tidak punya jenggot seperti saya, ya, ada tapi nggak kelihatan. Maka dibasuh ini, karena ini termasuk dari apa? Wajah.
Tetapi kalau jenggotnya lebat, misalnya sampai di sini jenggotnya lebat, apakah dia harus takhlil, masukkan jari-jarinya di sela-sela di bawah jenggot? Sebagian ulama mengatakan semua hadis yang datang bahwasanya Nabi menyela-nyelakan jarinya di jenggot semuanya dhaif. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, dikatakan juga oleh Ibnu Abi Hatim dan juga dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar ya. Yang mereka mengatakan semua hadis-hadis yang datang Nabi SAW. Sebagian ulama ada yang menghasankan zaman sekarang, tapi saya dalam masalah ini saya lebih cocok kepada para ulama mutaqaddimin. Para ulama dahulu mereka lebih paham tentang ilmu hadis sehingga mereka mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan Rasulullah menyela-nyelain maka hadisnya dhaif, maka tidak dikatakan wajib. Kalau ada yang mau nyela-nyela kita bilang silakan sunnah. Jadi ingin membasahi bagian kulitnya. Tapi kalau tidak cuma dia bagian wajah terus selesai karena jenggotnya lebat menutupi dagunya maka sudah cukup. Maka sudah cukup ya. Maka sudah cukup, tidak harus dia sela-sela. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau nyela-nyela silakan. Ini pendapat sebagian fuqaha dari sela-sela. Karena ada hadis tadi meskipun dhaif dan secara logika ini kan bisa disela-sela maka sela-sela aja. Tapi kalau mengatakan wajib susah. Untuk mengatakan wajib harus disela-sela wallahu alam bishawab. Tapi demikianlah permasalahan tersebut. Jadi tinggal kemudian tidak harus jenggotnya dibasahin karena wajah cuma sampai sini, paham? Kalau jenggotnya sampai sini berarti semuanya dibasahin enggak? Cuma sampai sini aja udah cukup. Paham? Karena Allah tidak jenggot ya, yang apa namanya? Sini ya. Sama. Orang kalau kepala kan wajah cuma sampai sini, jenggot bukan wajah, paham? Jadi yang cukup sampai sini. Sudah selesai. Sampai sini jenggotnya sudah selesai. Tidak perlu kemudian dia apa namanya? Basahin lagi. 1, 2, 3 enggak perlu. Nah, sama. Sama misalnya rambut juga. Ustaz, kalau rambutnya sampai di pantat gimana, Ustaz? Panjang terus enggak harus. Sampai di kepala, kadang disuruh apa? Kepala, bukan rambutnya, tapi apa? Kepalanya. Kebetulan ada rambut yang menutup, maka cuma sampai di kepala. Taib, tadi berkaitan dengan apa? Dengan wajah. Ya. Berkaitan dengan wajah. Ya. Dan diusap sebanyak 3 kali. Ada permasalahan berkaitan dengan wajah. Ya. Berkaitan misalnya masalah matmadah. Al-matmadah. Berkumur dan al-istinsyaq. Berkumur-kumur menghirup udara, menghirup air ke hidung. Nah, apakah ini wajib? Apakah ini wajib? Apakah kedua ini wajib? Hukumnya gimana? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama tidak wajib. Mazhab Hambali, Imam Ahmad Hambali hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, dalilnya jelas. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengatakan falyastansyik, maka kalau berwudu maka hiruplah air dalam hidung kemudian keluarkan. Ya, kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'ta famadmid," jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Maka berkumur-kumurlah, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika berwudu selalu berkumur-kumur dan selalu menghirup air di hidung, ya. Sehingga Imam Ahmad berdalil, kemudian kumur-kumur dan hidung termasuk bagian daripada wajah, kan dari wajah. Jadi ini mentafsil, memperinci wajah yang dimaksud. Kata menurut mazhab Hambali. Oleh karenanya berkumur-kumur menghirup air di hidung hukumnya wajib. Tapi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya tidak wajib, hukumnya sunnah. Tidak wajib ya, tapi sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Pertama, namanya wajah, tadi saya sudah sebutkan, karena Rasulullah SAW ketika berwudu, dia berwudu yang wajib dan juga yang sunnah. Nah, kita para ulama membedakan mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya. Kalau berkumur-kumur dan beristinjak semua sepakat sunnah, tapi apakah sampai pada derajat wajib itu yang khilaf. Dan saat tadi dikatakan para ulama berusaha membahas kadar minimal.
agar bisa membedakan mana yang wudu yang sah dan mana wudu yang tidak sah. Nah, apakah kalau orang berwudu cuma mengusap wajahnya tanpa berkumur-kumur, tanpa menghirup air di udara, apakah wudunya sah? Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, maka tidak sah, harus diulang wudunya. Karena dia meninggalkan kewajiban, karena dia tidak sempurna membasuh wajahnya. Di antara membasuh wajah adalah dengan berkumur-kumur. Bagi yang mengatakan bahwasanya tidak wajib, maka sah, karena dia hanya meninggalkan yang sunnah. Saya lebih condong pada pendapat ini, pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena Allah menyebutkan faksilu wujuhakum. Allah menyebutkan wajah, dan wajah semua orang dengar tahu nama wajah, ma yutawajjahu bihi, yaitu sesuatu yang orang dengannya berhadap-hadapan, bukan bagian dalam, ya tidak. Mulut ini kan bukan wajah, bagian dalam. Memang dia di kepala, di muka, tapi dia bagian dalam. Hidung juga bagian apa? Dalam. Mata juga bagian apa? Dalam, ya. Kalau orang wujud tutup mata gini, ya. Bukan kemudian bagian dalamnya harus dicuci. Jadi wallahu alam bisawab, yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua, tidak ada dari para sahabat dan tabi'in yang mengatakan bahwasanya istinsyak dan berkumur-kumur hukumnya wajib. Ya. Tidak ada datang dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan kalau bukan saya berkumur-kumur karena ada sisa kotoran sisa makanan di mulut maka saya berkumur-kumur. Bukan karena itu wajib, ya. Jadi tidak didapatkan riwayat dari sahabat pun tabi'in yang memandang bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air di hidung hukumnya wajib, ya. Jadi yang benar hukumnya sunnah. Tentunya kita kalau berwudu kita berkumur-kumur dan istinsyak, tapi kita bicara secara hukum. Bicara secara hukum. Sama kalau kita bahas misalnya salat Id hukumnya wajib atau sunnah. Tapi kita salat Id maksudnya, tapi kita ingin tahu hukumnya wajib atau sunnah, ya. Ada yang mengatakan, jumhur mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kita mengenal hukumnya bukan untuk kita tinggalkan, tapi untuk kita kerjakan, ya. Jadi wallahu alam bisawab, yang benar bahwasanya berkumur-kumur. Jadi kalau ada orang wudu cepat-cepat, imamnya takut terlambat habis sholat, sudah langsung wajah langsung aja. Tanpa harus berkumur-kumur, tanpa harus menghirup air. Sudah sah dia. Sekali sudah sah. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki, selesai sah. Sekali-sekali. Taib. Inilah yang berkaitan dengan wajah. Kemudian kita lanjutkan, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan kalian sampai ke siku. Tangan, ya. Ya. Sampai siku. Pertanyaannya, ini khilaf di kalangan ulama. Apakah siku wajib? Apakah siku termasuk yang wajib dibasuh? Siku wajib dibasuh. Jadi Allah mengatakan, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Nah, sampainya ini sikunya ikut kena atau batas terakhir? Paham? Misalnya mengatakan, berjalanlah engkau dari depan rumahmu sampai masjid. Apa masuk masjid? Maksudnya sampai depan pintu masjid atau sampai masuk masjid? Sampai di sini masih ambigu, ya. Kalau saya mengatakan berjalanlah engkau dari depan rumahmu sampai masjid. Kalau saya bilang sampai depan masjid, selesai. Saya bilang berjalan engkau sampai masjid. Nah, timbul pertanyaan, saya sampai masjid ini maksud saya jalan sampai saya masuk masjid atau sampai pas di perbatasan masjid? Sama seperti ini kira-kira. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Maksudnya siku ini masuk atau tidak? Masuk sampai itu sampai masuk atau tidak? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat 4 mazhab, memang ada khilaf. Tapi pendapat 4 mazhab yang muktamad, pendapat mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi, bahwasanya siku ini ikut harus dibasuh, harus dibasuh. Dalilnya apa? Dalilnya kata mereka dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu kana idza tawaddaa adarul ma ala mirfaqaihi. Adalah Nabi SAW kalau berwudu, beliau memutarkan air di sikunya. Jadi sikunya dibasahin. Yang pertama. Yang kedua juga dalam hadis Abu Hurairah, ya. Fa ghassala yadayhi hatta syara'a fil adud, hatta asyra'a fil adud.
adalah Nabi SAW kalau beliau berwudu tangannya sampai beliau mulai naik di lengan atas, berarti mulai naik. Berarti siku ikut kena. Ini jika dalil 4 mazhab bahwasanya ketika seorang berwudu sikunya harus kena air. Adapun bagaimananya, apakah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya serah, enggak ada masalah. Oh, kalau berwudu harus dari atas ke bawah, enggak ada dalilnya. Dari atas sini juga boleh, enggak apa. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terserah. Dari jari ke siku, dari siku ke jari, terserah. Allah mutlakkan, maka enggak boleh kita bilang sunnahnya harusnya begini. Nah, sebagian orang terkadang boleh bilang, oh cara wudu yang benar harusnya dari sini ke sini. Enggak. Yang maksud Allah yang penting tanganmu apa? Allah hanya membicarakan batasan. Yang penting dari tangan sampai ke mana? Tangan sampai ke siku. Mau dari sini ke bawah, sini ke sini, tengah dulu baru bawah, baru atas, terserah. Yang penting tanganmu basah semua kena air, itu maksudnya, ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, ya. Baik, lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ingat ya, jadi tangan dari awal sini ya. Dari awal. Bukan dari sini, bukan dari pergelangan sampai ke siku. Tapi dari ujung jari sampai ke mana? Siku. Ini saya perlu ingatkan. Kenapa? Karena kita wudu pertama kita cuci tangan itu sunnah, muqaddimah. Jangan sebagian orang mengatakan saya sudah cuci tangan, nanti yang bagian wudu saya tinggal lanjutkan dari pergelangan. Salah, itu salah. Jadi yang pertama itu cuma muqaddimah, harus diulang lagi dari ujung jari sampai ke siku. Karena sebagian orang dia pikir ya, tangannya sudah, berarti sisanya tinggal pergelangan sampai ke siku, dan itu salah, berarti wudunya tidak sah. Tapi harus dari awal lagi, dari ujung sampai ke dari ujung jari sampai ke siku. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan basuhlah, usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kalian, basuhlah ke kaki kalian ilal ka'bain, hingga dua mata kaki. Baik. Sebelumnya tadi di sini apa? Sebelumnya tadi basuhlah apa tadi? Wajah dan apa? Wajah dan tangan. Kemudian dirubah dari basuh, perhatikan sini, dari basuh berubah menjadi usaplah, ada perubahan. Kemudian dari usaplah berubah menjadi lagi basuhlah. Ya, perhatikan. Ada perubahan dari basuhlah cuci, maksudnya cucilah. Usaplah beda, usap beda dengan basuh beda. Ya. Kenapa ada perubahan dari basuh menjadi usap menjadi basuh? Kenapa Allah tidak kumpulkan basuh semua baru usap belakangan? Ya, kan lebih mudah. Basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian, basuhlah kaki kalian, baru terakhir usaplah kepalamu. Ya, paham? Tapi kenapa di tengah-tengah, di sela-sela, wajah dibasuh, tangan dibasuh, setelah itu kepala diusap, kaki dibasuh lagi. Kata para ulama, penyebutan pengusapan di antara dua pembasuhan menunjukkan Allah ingin tertib. Paham? Faedahnya apa? Penyebutan usap kepala di sela-sela membasuh tangan dan membasuh kaki menunjukkan bahwa wudu harus tertib, harus
tertib sebagaimana urutan dalam Al-Qur'an. Urutannya jelas, harus wajah dulu, kan dalam Al-Qur'an cuma 4 disebutin. Wajah, tangan, kepala, kaki, itu aja. Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, ini harus urutan, wajah dulu, tangan dulu, baru kemudian kepala, baru kemudian kaki. Tidak boleh dirubah-rubah. Saya pengen wudu kaki dulu. Baru kemudian wajah. Saya pengen wudu kepala dulu, baru kemudian kaki, baru kemudian wajah misalnya. Maka harus tertib. Kalau siapa berwudu tidak tertib, maka tidak sah wudunya. Makanya di antara rukun wudu adalah tertib. Harus tertib. Lain halnya antara tangan kanan dengan tangan kiri. Tidak harus. Disunahkan tangan kanan dulu baru tangan kiri. Tapi kalau seorang wudu kiri dulu baru kanan, dia bilang ente aneh, tapi ya sah. Ente ngapain lupa kiri dulu baru kanan? Enggak apa, sah. Karena Allah tidak bilang harus kanan dulu baru apa? Kiri. Tapi kalau sah, sah. Sunnahnya kanan dulu baru apa? Kiri. Karena Nabi SAW yu'jibu tayammunu fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW adalah suka mendahulukan yang kanan dalam pakai sendal, dalam bersisiran, dalam bersuci. Ya, kanan dulu baru kiri. Tapi seandainya ada orang wudu kiri dulu baru kanan, tidak jadi masalah. Sama, sunnahnya kita berkumur-kumur dulu baru kemudian apa? Hirup air. Kalau orang dibalik, hirup air dulu baru berkumur-kumur. Atau dia basuh muka dulu baru dia kumur-kumur baru, tidak ada masalah. Kalau kita kan biasanya berkumur-kumur dulu, menghirup air baru kemudian apa? Wajah. Tapi seandainya ada orang wajah dulu, baru hidup dulu, kumur-kumurnya terakhir, enggak ada masalah. Tidak sesuai sunnah tapi hukumnya sah. Paham? Yang harus tertib adalah 4 ini. Yang harus tertib yaitu 4. Apa tadi? Wajah, kemudian apa? Tangan, kemudian apa? Kepala, terus kaki. Ini yang harus diurutkan. Adapun kanan dan kiri bukan rukun wudu. Ya, antara kumur-kumur dengan menghirup bisa berbolak-balik, enggak merupakan rukun wudu, tidak jadi masalah. Baik. Pembahasan berikutnya, usaplah. Apa itu makna usap? Usaplah. Usap maksudnya kita hanya membasahi tangan kita, bukan bawa air. Beda dengan cuci. Kalau cuci memang kita harus ambil air, semua kena. Apa bedanya usap dengan cuci? Bedanya usap dengan cuci. Usap yang penting tangan basah. Jadi usap itu apa? Coba bedanya apa? Coba kita komparasi. Usap dengan apa? Basuh. Apa bedanya? Usap yang penting tangan apa? Basah. Tangan basah untuk mengusap kepala, basah. Justru kata para ulama kalau orang ambil air kemudian dia cuci, tidak sah wudunya. Karena dia melanggar perintah. Perintah suruhnya apa? Usap, bukan cuci. Dia itu salah. Ya, kalau basuh air mengalir. Ini bedanya, ini yang pertama. Yang kedua, kepala cukup sekali. Sunnahnya apa? Sekali. Sunnahnya sekali. Beda dengan pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i mengatakan 3 kali. Tapi sunnahnya dalam semua hadis Rasulullah mengusap cuma apa? Sekali. Hadis-hadis yang sahih. Cuma sekali. Adapun basuh disunnahkan 3 kali. Kenapa disunnahkan 3 kali? Agar seluruh anggotanya kena air, tidak ada satupun yang tersisa. Apa fungsinya disunahkan 3 kali? Kata para disunahkan 3 kali agar seluruh anggota wudu tersebut terkena aliran air. Biar bisa pasti. Adapun cukup sekali, maka tidak harus semuanya kena. Kita kalau wudu misalnya kepala kan. Kepala kita kan berwudu. Sunnahnya itu sunnah Nabi begini. Bada abi muqaddami ra'sihi. Rasulullah di depan. Tsumma dhahaba bihima ila qafa. Kemudian Rasulullah bawa ke belakang sampai di leher, di belakang sini.
tempat rambut terakhir. Tsumma raja'a bihima ila haitsu ila ma bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan. Untuk memastikan seluruh rambut kita kena air enggak pasti ya. Belum tentu. Tidak, makanya sekali. Bahkan kata para ulama yang wajib cuma yang pertama kali. Baliknya ini sunnah, tidak wajib. Maka Rasulullah ketika mengusap kepala ada dua model. Pertama caranya dengan begitu. Ada yang mengatakan sebaliknya, begini baru kemudian balik. Ini cara pertama. Cara kedua dengan tidak merubah aturan rambut. Cara kedua dengan dimulai dari tengah begini. Sudah cukup. Antum bisa dengan begitu. Antum basahin tangan antum. Cara kedua ini ya. Kalau cara pertama jelas. Tangan basah baru. Ya. Kalau cara kedua, cuma antum biar rambut rapi, apa aja taruh sini gini, tidak basahin gini aja. Enggak usah dibalikin. Enggak. Ya. Atau begini bisa juga. Bisa. Yang penting sebagian besar rambut kena usapan. Itu dua cara dalam berwudu. Boleh dua-duanya. Karena ketika kita bilang dia usap bukan berarti karena mungkin kita kena air sebagian tidak kena kepala kita, namanya mengusap. Makanya tidak dianjurkan 3 kali menurut pendapat yang kuat, tidak 3 kali. Dan cukup hanya sekali. Cukup hanya sekali. Taib. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf kadar minimal kepala yang diusap. Kadar minimal kepala yang diusap. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sudah habis waktu ya. Kita selesaikanlah. Kawan-kawan di Zoom sabar ya. Khilaf ulama, pendapat pertama seluruh kepala, jami'ur ra's. Yang diusap seluruh bagian kepala. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Yang kedua adalah seperempat kepala. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat yang ketiga, ya, yang penting kena kepala, meskipun sedikit. Kena kepala, meski sedikit. Meskipun cuma 3 rambut misalnya. Meskipun cuma 3 rambut. Ini mazhab Syafi'iyah. Saya ingatkan, ini mereka khilaf dalam kadar minimal. Namun mereka sepakat bahwasanya mengenai seluruh kepala sunnah. Perhatikan ya. Ini khilaf tentang kadar minimal. Namun seluruh mazhab sepakat bahwa mencontohi Nabi dengan mengusap seluruh kepalanya itu lebih afdal. Kepalanya adalah afdal. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Jangan sampai disangka justru afdalnya cuma sebagian. Yang dibahas adalah kadar minimal yang diperselisihkan. Oleh karenanya kalau antum baca misalnya buku mazhab Syafi'iyah disebutkan sunnah-sunnahnya mereka sebutkan sunnah wudu kepalanya sampai full sunnahnya. Atau ada kadar minimal 3 rambut sudah cukup. Ya. Nah, maksud saya kalau para dai mengajarkan, dia mengajarkan dua-duanya. Dia mengajarkan ini kalau sunnah yang kadar minimal menurut mazhab Syafi'i seperti ini sudah sah. Tapi sunnahnya seperti ini, ya. Yang jadi masalah kalau sebagian dai hanya mengajarkan yang kadar minimalnya. Sehingga yang sunnah tidak dikerjakan. Begitu orang wudu kok semua begini, jadi dia merasa aneh. Harusnya dai mengajarkan dua-duanya. Ini kadar minimal seperti ini sudah sah, tapi kalau kau mau sunnah Nabi seperti ini, hadisnya seperti ini jelas. Karena ini perkara yang disepakati sama seperti berkumur-kumur hirup udara. Sunnahnya jelas. Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah. Tapi ketika Imam Syafi'i mengatakan kadar minimal, maka berkumur-kumur dan menghirup air tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Nah, kita sebagai dai mengajarkan dua-duanya terserah
sang mad'u, untuk sang audiens memilih mana. Dia terkadang sesekali kadar minimal, terkadang dia pingin yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi jangan sampai gara-gara kita ngajarkan kadar minimal sampai yang sunnah akhirnya dianggap aneh oleh masyarakat. Loh, kok wudunya begitu? Kok wudunya begitu? Muhammadiyah ini. Enggak ada ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begitu, ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jadi benar ada kadar minimal, dan mazhab Syafi'i seperti misalnya mazhab Syafi'i cukup 3 helai rambut sudah sah, ya sudah kita hormati itu pendapat. Itu pendapat. Masalah mana yang lebih kuat, ya kita bisa milih. Terserah, tapi kita menghargai. Tapi harusnya diajarkan juga tentang mana yang sunnah, sehingga orang-orang tidak aneh ketika melihat ada orang yang berwudu kemudian kepalanya diusap semuanya, kemudian berkumur-kumur, menghirup air dikeluarkan, karena itu sunnahnya demikian, ya. Taib. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa dia berpendapat sebagian kepala sudah cukup, maka beliau berdalil dalam kitab bahwasanya Nabi SAW pernah berwudu, famasaha ala nasiyatihi wa ala al-imam. Rasulullah SAW berwudu, ketika itu beliau pakai sorban, maka beliau cuma mengusap bagian depan, terus beliau lanjutkan ke sorbannya. Sehingga Imam Syafi'i berdalil, ya. Yang tahu saya Imam Syafi'i tidak berpendapat bi ru'usikum menunjukkan tab'idiyah, parsial, tidak. Tapi sebagian ulama memandang Imam Syafi'i mengatakan di situ menunjukkan sebagian itu tidak dalam bahasa Arab. Yang saya tahu beliau berpendapat dalam kitab Allah Alam, kita perlu cek kembali. Beliau mengatakan kenapa boleh sebagian kepala? Karena Rasulullah pernah berwudu, jadi beliau berdalil dengan sunnah. Rasulullah berwudu dengan cukup mengusap apa? Sebagian ubun-ubun beliau. Ya, dan tidak mengusap seluruhnya. Tapi dibantah oleh para ulama, itu karena uzur, Rasulullah sedang pakai imamah, makanya Rasulullah SAW mengusap, kemudian beliau lanjutkan mengusap imamah yang sisanya. Tapi ini masalah khilafiyah. Intinya wallahu a'lam bishawab, bahwasanya seorang berusaha mengusap seluruhnya, meskipun atau paling tidak maksimal kepala. Maksimal apa? Kepala. Karena namanya usap memang tidak bisa kena seluruhnya. Beda dengan basuh. Kalau basuh memang semua harus kena. Kalau usap tidak. Yang penting antum sudah maksimal kepala sudah cukup. Bukan, jangan sampai antum lagi berwudu. Abi di sini belum kena. Oh, sebelah sini belum kena. Enggak harus begitu, enggak harus. Pokoknya sudah maksimal kepala sudah selesai. Mungkin ada bagian terlepas itu enggak ada masalah, ya. Karena itulah konsekuensi dari usapan. Beda dengan membasuh. Membasuh semuanya harus basah. Harus kena seluruhnya. Paham ya? Baik, yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, hendaknya kalian membasuh kaki sampai ke dua mata kaki. Kedua mata kaki, antum tahu kedua mata kaki yang di samping, ya, tulang samping yang itu antara kaki dengan apa? Dengan siku. Ya, kalau kaki begini sebelah sini, ya, namanya. Ya. Bukan yang di sini, paham? Orang Syiah memandang namanya mata kaki yang ini. Orang Syiah mengatakan ini kaki, mata kaki. Ada tulang yang naik di sini. Yang benar mata kaki itu ini. Makanya Allah mengatakan ilal ka'bain. Ilal ka'bain yaitu ini, dua mata kaki. Makanya kalau Rasulullah salat al-ka'bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Ya, berarti kan di sini. Yang bisa nempel mata kaki. Kalau mata kakinya di sini, nanti begini. Jadi mata kaki di situ. Maka kalau kita berwudu, maka mata kaki harus kena juga. Sebagaimana tadi masalah siku. Ya, sampai kedua mata kakinya harus dibasuh juga. Mata harus dibasuh juga. Dalam sebagian qiraah ada wa arjulikum. Wa arjulikum. Wa arjulikum itu kalau kita artikan, dia atofnya kepada usaplah wa hamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Seakan-akan maknanya usaplah kepalamu dan usaplah kakimu. Dan Syiah berdalil dengan qiraah wa arjulikum. Namun dibantah oleh para ulama, Nabi maksudnya di sini dibawakan kepada jika seorang pakai khuf. Kalau dia pakai khuf, maka dia cukup usap bagian atas. Dia usap bagian apa? Atas, ya. Kemudian dalil yang berikutnya bahwasanya jadi orang Syiah kalau mereka berwudu mereka cuma begitu aja. Antum lihat Anda dulu sering lihat di Madinah. Kalau mereka berwudu, mereka kaki terbuka. Mereka cuma begini aja. Sudah. Coba diulang. Jadi kalau kita pakai sepatu, kita boleh berwudu begitu, cuma usap begini, ini basahin begini. Kalau kaki terbuka enggak boleh. Kaki terbuka harus dicuci. Mereka orang Syiah kaki terbuka begini doang. Tidak sah. Tidak sah. Karena ada qiraat wa arjulakum, jelas basuhlah. Beda antara usap dengan membasuh.
Kemudian dalil yang lain Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya Rasulullah SAW pernah melihat sahabat dia berwudu kemudian bagian tumitnya tidak terkena wudu. Maka dia berkata, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu terkena ancaman neraka. Nah, kalau namanya usap di atas sudah cukup. Berarti kalau hanya mengusap jelas di bawah tidak kena, paham? Ternyata orang yang wudunya sudah basah, bukan cuma ngusap. Sahabat yang wudunya dengan membasuhi, ternyata bagian bawahnya karena buru-buru tidak terkena air, Rasulullah ancam dengan neraka. Kata Rasulullah, "Wail aqabi minan nar." Celaka tumit dari neraka. Berarti namanya wudu harus kena apa? Seluruhnya. Harus kena seluruhnya. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Terakhir kesimpulan tentang rukun wudu ya, tentang rukun wudu ya. Rukun wudu ada 6. Rukun-rukun wudu ya, ada 6. 6. Ada 6. Ya. Yang pertama adalah membasuh apa? Membasuh muka. Yang kedua, membasuh tangan. Sebagian dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki, membasuh kaki. Yang ketiga, tertib, harus tertib tadi. Yang kelima, tertib. Yang keenam, al-muwalat. Al-muwalat maksudnya berkesinambungan. Ini saya belum membahas. Berkesinambungan. Continue maksudnya. Jangan terputus-putus. Jadi al-muwalat maksudnya langsung. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah melihat seorang salat, kemudian Rasulullah melihat seorang kakinya qadru dhufr, seukuran kuku tidak terkena air. Rasulullah suruh dia mengulangi apa? Wudunya. Ya, jadi apa maksudnya muwalat? Muwalat itu maksudnya dalam cuaca yang wajar, seorang berwudu, dia harus lanjutkan pada anggota selanjutnya sebelum anggota sebelumnya kering. Contoh begini, saya cuci tangan, misalnya saya pertama kali wajah. Baik. Terus tiba-tiba ada telepon. Saya angkat. Oh iya. 1 menit, kemudian saya tutup telepon. Saya boleh enggak lanjutkan kedua tangan? Boleh, selama di wajah belum kering. Tapi kalau saya telepon sampai setengah jam, tadi saya baru kepala wajah, lanjut enggak boleh karena sudah kering, itu namanya tidak mualat, tidak berkesinambungan. Maka harus ulang dari awal. Dalilnya apa? Dalilnya di antara Rasulullah SAW pernah melihat seorang seorang salat ternyata ada lam'atan biqadri dirham. Ada seukuran di kakinya, seukuran keping dirham yang tidak terkena air. Rasulullah suruh ulang wudunya, suruh ulang apa? Salatnya. Kenapa disuruh ulang wudunya? Karena ada bagian yang sudah kering, tidak terkena air. Kalau seandainya tidak mualat, tidak harus berkesinambungan, Rasulullah sudah cuci kakimu saja. Ternyata Rasulullah suruh ulang dari awal. Kenapa? Karena yang sebelumnya sudah kering. Paham maksud saya? Seandainya tidak disyaratkan berkesinambungan, maka yang disuruh Nabi berarti yang tidak sah cuma kakinya, harusnya kakinya aja dibasahin. Ketika Rasulullah SAW suruh ulang dari awal, berarti memang harus ada continue berkesinambungan. Tentu ini ada masalah khilaf tertib dan mualat, tapi ini pendapat yang lebih rajih bahwa inilah 6 rukun-rukun wudu. Taib, yang sunnah-sunnah wudu tadi apa? Biar kita tahu mana yang sunnah, mana yang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu apa di antaranya? Coba sebutkan. Bilang bismillah di awal wudu. Bismillah sebelum apa? Sebelum wudu. Ya. Kata Nabi SAW, tawaddu'u bismillah. Berwudulah dengan mengucapkan bismillah. Makanya dalam hadis man lam yadhkur bismillah la wudu'a liman lam yadhkur bismillah. Liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang tidak menyebut nama Allah. Maka disunahkan bismillah sebelum apa? Wudu. Kemudian disunahkan lagi yang kedua mencuci kedua tangan. Kedua tangan maksudnya hingga pergelangan. Maksudnya hingga pergelangan. Pergelangan tangan. 3 kali ya. Ya. Ini sunnahnya. Sunnah lagi berikutnya adalah apa? Tadi kumur-kumur dan apa? Istinsyak, menghirup air ke hidung. Apalagi tadi sunnah? Berwudu 3 kali. Berwudu 3 kali.
ya. Yang wajib sekali. Apalagi yang sunnah, menggosok ya, menggosok dengan tangan, dalak dengan tangan. Tadi ad-dalak. Ya, bukan hanya sekedar mengguyur air. Paham? Kemudian di antara sunnah ya, baca doa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? La ilaha syarika lahu mulku, asyhadu an la ilaha syarika la apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi ini penghujung dari pembahasan ini tentang wudu, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya dan bersabar dalam belajar fikih. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan singgung masalah tayamum insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.